sudah saatnya kita harus memikirkan biodiversity dan melakukan tindakan-tindakan real untuk menyelamatkan biodiversity kita yang sangat kaya ini. Dari semua lini, semua aspek ininya. Ya, sahabat Biotrop, kalau tadi pada sesi pertama kita sudah ketemu dengan seorang Belanda, namanya Jan Fitner gitu kan, panggil Belanda gitu kan. Jan Fitner adalah seorang peneliti sekaligus juga kepala pusat kajian sumber daya pesisir dan laut. Saat ini di tengah saya juga tidak asing, asalnya dari Belanda juga kayak namanya Dr. Ferdinand Yulianda gitu kan. Ya ini nggak tahu nih kenapa kok orang-orang Sumatera Barat ini senang nama-nama agak-agak Belanda nih gitu. Mungkin bisa cerita sedikit nih Pak Dekan nih, atau memperkenalkan diri dulu Pak Dekan gitu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdinand Yulianda, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Jadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB salah satu fakultas yang tertua di Indonesia. Ya, kita berdiri pada tahun 1963. Ya. Jadi tadi Pak Ferdinand gitu kan ya sebagai seorang dekan, tapi kan namanya ini nama Belanda juga nih. Mungkin gimana kok sejarahnya nih kalau orang teman-teman Sumatera Barat senangnya nama-nama Belanda nih gitu. Mungkin karena ada baratnya, Sumatera Barat. Sumatera Barat ya, gitu nggak salah gitu. Jadi, ya karena itu orang-orang tua dulu mungkin masih dipengaruhi oleh ya nama-nama Barat gitu ya, yang sehingga ketika lahir itu ingatannya ya lebih dominan yang nuansa Barat. Ya, tapi jangan khawatir sahabat Biotrop, walaupun namanya Barat, tapi hatinya Indonesia ya. Bukan begitu ya, pasti, gitu ya. Jadi, bisa cerita, kenapa Indonesia ini menarik kalau kita lihat dalam kacamatanya seorang Pak Dr. Ferdinand nih? Ya, kita Indonesia menarik. Salah satunya karena kita memiliki berbagai suku yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana keragaman suku inilah yang membentuk karakter budaya Indonesia juga beragam, dan ini menjadi suatu kelebihan kita bagaimana kita bisa berinteraksi dengan satu sama yang lain, dan ini menjadi modal kekayaan kita bagaimana kita memiliki kemampuan sosial yang lebih dibandingkan negara-negara lain karena kita dikelilingi oleh satu lingkungan yang beragam. Ya, tapi kan Pak Dekan ya, tidak hanya manusia yang diversity ya, mega diversity Indonesia. Tapi kan juga kita tahu laut ternyata juga mega diversity. Di mana dia tarik sebenarnya mega diversity coastal marine terkait dengan biodiversity ini, Pak Dekan? Iya, itulah sebenarnya salah satu sifat Allah ya dalam hal menciptakan sesuatu. Dia mengedepankan satu titik keseimbangan. Nah, keseimbangan itu akan tercapai apabila biodiversity itu tercipta di sininya. Di mana satu dengan yang lainnya menempatkan pada posisi untuk mengimbangi. Nah, sehingga ketika pengimbangan ini begitu banyak, maka keragaman jenis pun akan tercipta. Dan di perairan kita tropis, ini menjadi satu keunggulan kita, di mana kesempatan hidup bagi biota perairan itu relatif tenang dengan sangat sempitnya perbedaan suhu dan lingkungan ininya. Sehingga kita dikenal dengan mega biodiversity. Ya. Nah, jadi ini kan mega diversity ini kalau kita bahas itu nggak habis. Tetapi menarik ini Pak Dekan ya, misalkan kalau disebut nama-nama ikan Pak ya, ikan kerapu, ikan bandeng, ada ikan tongkol juga gitu kan ya. Tetapi menarik ini misalkan ikan kerapu aja sendiri. Mungkin Pak Dekan bisa sampaikan pada sahabat Biotrop berapa sih yang Pak Dekan tahu? Coba sebutin ikan kerapu gitu misalkan gitu. Kerapu saja nih konteks biodiversity ya gitu. Iya. Nah, disitulah keunggulan Indonesia. Kita perairan tropis kita ini untuk satu genus saja seperti kerapu itu dengan toleransi keragaman pada habitat itu menghasilkan juga keragaman spesies ini jenis ya.
di Indonesia ini termasuk komoditi yang sangat penting bagi komoditi perikanan. Ya kita ada kerapu bebek. Bebek ya, tidak membebek tapi ya. Tidak membebek gitu kan. Oke, ada kerapu bebek. Ada lagi apa? Kerapu macan. Tidak mengaung gitu tidak ya. mengaung. Gitu. Apa lagi itu? Yang paling mahal apa tuh, Pak Dekan? Kerapu apa? Ya, saya kira kerapu macan bebek itu kan masih ada kerapu sunu juga misalnya. Kerapu sunu itu yang lebih umum, general. Lebih umum ya. Ada juga kerapu lumpur ya gitu ya. Kerapu lumpur. Ya. Yang paling mahal di antara itu apa? Yang mana itu? Ya di antara ya itu macan dan bebek ini. Macan dan bebek ya. Sesuai namanya ya. Sesuai ya, karena ini dari segi kualitas daging dan kandungan protein. Termasuk juga di dalam pemeliharaan dua jenis ikan ini juga agak spesial sehingga harganya juga agak spesial. Iya, ada dua keanekaragaman jenis lain yang lagi saya tanya. Tadi kita mendengar ada kerapu ya beberapa. Nah, lobster pun ternyata beragam Pak Dekan. Bisa sebutkan pada sahabat Biotrop apa aja tuh Pak Dekan? Ya, lobster kita ini dua yang bisa kita bedakan. Satu lobster yang sangat istimewa ininya seperti lobster mutiara. Mutiara. Dia punya habitat yang lebih spesifik, di kedalaman yang lebih dalam ininya, dan juga tidak mudah juga di dalam hal pemeliharaannya dan pembesaran. Nah, dan ini hal yang wajar apabila harga lobster mutiara ini jauh lebih mahal. Nanti bisa kasih tahu ya berapa harga per kilonya ya. Sangat mahal. Makanya jadi inceran ininya. Ada mutiara. Terus apa lagi? Ada yang lainnya lobster biasa ini, seperti diantaranya lobster pasir ya. Ininya yang apa lagi? Bambu? Ya, lobster bambu. Bambu ya. Kemudian batik. Ya, lobster batik itu juga termasuk yang agak umum. Tetapi dia punya pasar tersendiri ya. Saya dengar ada juga lobster batu Pak Dekan. Lobster batu namanya. Ya, sebenarnya ada beberapa kelompok krustase yang masuk famili keluarganya lobster ininya. Dan ya yang di batu karang itu juga ada lobster batu mungkin dikenal, bahkan ada lobster air tawar. Nah, tapi menarik ya, kok tiba-tiba di lobster juga ada lobster kipas tuh. Kok bisa disebut kipas tuh Pak Dekan? Iya, dia karena dulu sebelum lobster kipas dikenal juga ada udang kipas gitu ya. Tapi setelah kita populer lobster, maka memang ini masuk kategori lobster intinya. Itu dicirikan oleh sirip ekor belakangnya yang agak melebar berbentuk kipas intinya, dan dia memang lebih banyak di dasar ininya pasir, sehingga dia memang fungsi dari ekor itu dia untuk menjaga keseimbangan. Iya, kan. Tapi faname juga terkenal di Indonesia walaupun bukan spesies asli Indonesia Pak Dekan ya. Iya, faname ini salah satu komoditi luar yang masuk di kita. Sebagai salah satu jawaban permasalahan udang windu kita. Dan itu tidak hanya Indonesia tapi dunia, karena memiliki ketahanan yang relatif kuat ya, yang bisa bertahan di dalam kondisi lingkungan yang sedikit ekstrim lah, gitu. Sehingga ini tapi tidak menjadi ekstremis ya Dekan gitu. Itu disebut lagi faname ekstremis. Ini kalau gitu sudah ekstrim jadi ekstremis. Nah, yang akhirnya jadi radikal juga. Itu yang ini walaupun bercanda sebenarnya ini ada maksud saya kompres. Karena dia bukan spesies asli kita dan katanya di beberapa kalangan termasuk invasif pada itu Pak Dekan. Ya, invasif apabila dia berinteraksi dengan spesies-spesies lain dalam hal kompetisi. Kompetisi karena dia memiliki satu keunggulan dengan spesies-spesies lain, sehingga di dalam hal mempertahankan hidup di lingkungan, makanan dan faktor lingkungan lainnya, sehingga yang lain tidak bertahan, dia sudah bertahan. Jadi seolah-olah invasif. Ya. Pak Dekan, kan artinya kalau kita lihat orientasi ke depan ya, yang disarankan oleh pemikir-pemikir dunia di dunia perikanan itu kan
kita bergerak dari wildcat, perikanan, misalkan atau capture fisheries atau perikanan tangkap ke kegiatan budidaya gitu kan ya. Nah, kira-kira ada nggak yang diintegrasikan atau pemikiran konteks pengembangan kegiatan budidaya di laut nih dari sisi pandangan Pak Dekan sebagai dekan tertua FPIK nih? Ya saya kira gini, ketika kita berbicara satu pengelolaan sumber daya, ya salah satunya adalah komoditi, penegak komoditi. Itu tidak bisa dilepaskan terhadap sistem habitat yang ada di sana, gitu. Nah, sehingga ketika teknologi budidaya pun dikembangkan di situ, maka dia juga harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan budidaya ini tidak berkembang. Atau apa saja yang mendorong ini berkembang. Karena di proses budidaya ini tidak hanya sekedar kita memejahkan, membesarkan saja, tetapi banyak komponen-komponen lain yang di dalam sistem manajemen kalau kita bentangkan dari hulu sampai hilir itu sangat banyak sekali variabel ataupun sektor-sektor yang terkait dengan aspek budidaya perikanan kita ininya. Contohnya ketika bicara air saja, ini bicara lingkungan, bicara kawasan, bicara pencemaran, bicara gangguan dan sebagainya yang tidak bisa hanya pada konteks budidaya dan permasalahannya. Nah, kami di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan itu ada 5 program studi ininya, dan semua 5 program studi ini harusnya terintegrasi dengan baik, match untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan komoditi perikanan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau bagi Pak Dekan itu cerita soal integrated farming atau integrated aquaculture gitu atau mariculture. Tapi yang penting bagi saya itu adalah bagaimana produk yang dibudidayakan terhidang di meja itu Pak Dekan gitu kan. Nah, itu mungkin barangkali paling enak. Nah, ini kira-kira bagaimana menjaga kualitas dari kegiatan budidaya ini sehingga orang yang makan itu dapat menikmati kelezatan yang kita budidayakan. Tadi ada lobster, paname, kerapu gitu. Oke. Dan saya kira ini harusnya dipertimbangkan itu dari berbagai aspek idenya. Pertama adalah satu kualitas lingkungan pengairannya. Jadi harus ada jaminan bahwa media budidaya ini itu ada kualitas yang terbaik idenya. Meskipun ancamannya terbesar itu adalah pencemaran lingkungan. Ininya sampah, kemudian juga sedimentasi dan sebagainya. Nah, sehingga di dalam manajemen budidaya harusnya disupport terhadap sistem manajemen kawasan. Itu yang pertama. Manajemen kawasan ya? Iya, manajemen kawasan di situ. Jadi ini saja sudah berbicara 2 prodi, prodi budidaya perairan dan budidaya manajemen perairan. Nah, ketika berbicara resources, sumber daya, tentu saja ada yang kita kembangkan dari alam. Ada sektor penangkapan juga. Apakah itu penangkapan benih ataupun juga hasil yang siap konsumsi. Siap konsumsi. Tapi jangan tangkap yang lagi bunting ya. Betul, jangan itu. Makanya kenapa itu dipelajari di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, bagaimana teknik-teknik menangkap ikan dan udang itu dalam range layak tangkap gitu. Ya betul, sahabat biotrop. Jadi tidak hanya memilih istri ya, harus selektif gitu ya. Betul. Ya kan ya, harus cantik, kaya, beragama gitu kan ya, keturunannya baik gitu kan. Tapi menangkap ikan tuh ada juga yang harus selektif gitu ya. Sangat selektif. Gitu ya. Karena begitu. Ini mungkin tujuannya apa sih Pak Dekan itu? Ya, selektif itu ada 2 yang target yang kita ingin capai. Yang pertama adalah kualitas terbaik dari komoditi yang kita tangkap. Jadi berarti pada produk tangkapannya. Yang kedua tentu saja yang terkait dengan sistem sumber dayanya di alam ininya. Termasuk dia tidak merusak habitat, tidak merusak sistem populasi ininya. Itu yang menjadi sangat penting gitu. Jadi tidak hanya asal tangkap saja. Nah, sehingga itu memastikan supporting
supply dari alam terhadap Cukup benih tersedia. ini cukup tersedia secara berkelanjutan. Yaitu sahabat biotrop. Jadi nggak boleh asal-asal tangkap aja sahabat biotrop. Jadi harus benar-benar selektif gitu ya sahabat biotrop. Nah, kalau kita lihat bahwa bicara pengelolaan kawasan ya, itu salah satunya adalah kita harus melakukan konservasi, Pak Dekan gitu kan ya. Betul. Nah, saat ini pun kita sedang berada di satu area yaitu Taman Nasional Kepulauan Seribu gitu kan ya. Nah, kira-kira bisa cerita kenapa dalam konteks edukasi ini menjadi sangat penting adanya kawasan konservasi perairan seperti kelas Taman Nasional Kepulauan Seribu ini nih, Pak Dekan. Oke. Konservasi itu sangat penting apabila kita concern terhadap kehidupan. Karena conserve itu adalah menjaga, menyelamatkan sistem kehidupan termasuk melindungi. Jadi justru saat ini konservasi menjadi satu konsep pengelolaan yang modern ininya di dalam hal dua tujuan yang sebenarnya harusnya bergandeng tangan, yaitu pemanfaatan dan perlindungan ininya. Nah, artinya ketika kita bicara pemanfaatan, maka memastikan pemanfaatan kita adalah melindungi keberlanjutan dari sumber daya, itunya. Nah, termasuk di dalamnya sumber daya yang bersifat statusnya mutlak dilindungi seperti endemic species, termasuk yang terancam ya jumlahnya yang udah sangat sedikit itu. Nah, sehingga ketika sumber daya ini sudah masuk kategori ini, maka pengaturan terhadap pemanfaatan pun juga harus diberlakukan supaya kita tidak menunggu punah dulu baru konservasi. Sulit didapatkan ya. Sulit didapatkan. Ya, jadi konservasi itu penting, sahabat biotrop ya. Baik itu konservasi bagi dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuhan ya. Tapi jangan sampai suatu ketika kita harus mengkonservasi manusia. Ini paling bahaya nih ya. Maka harus cinta damai ya, Pak Dekan Mudah-mudahan Ukraina tuh dengan Rusia cepat selesai ya gitu ya. Betul. Jangan sampai kita konsep orang-orang Ukraina dapat bahaya gitu kan ya. Nah, jadi kembali nih Pak Dekan bicara konservasi itu kan ada penzonasian gitu ya. Nah, kira-kira kalau di mana sih saya dengar-dengar nih kan bahwa FPIK, PKSPL harmonisasi sinergis dalam mengembangkan sea farming nih Pak Dekan. Jadi kira-kira di mana itu diletakkan bagusnya dalam konteks pengembangan sea farming? Ya, saya kira sea farming ini salah satu bentuk pemanfaatan di dalam satu sistem pengelolaan secara besar, secara berkelanjutan, dan di dalamnya untuk memastikan keberlanjutan, maka aspek-aspek konservasi di sini konsepnya itu harus masuk di dalam pengelolaan sea farming dan sesuai itu dengan SDGs 14. Betul di sininya. Nah, sehingga pemanfaatan sea farming ini itu bisa terstandar pada kualitas sumber daya dan lingkungannya. Baik itu sumber daya yang menjadi produk komoditi sea farming yang menjadi salah satu keunggulan dari produk dari sea farming. Oke, satu soal sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai komoditi. Yang kedua, barangkali? Yang kedua, maka sea farming itu merupakan bagian daripada satu sistem habitat. Nah, sehingga dia juga merupakan salah satu sistem yang dibangun di dalam habitat itu untuk memastikan pemanfaatan di luar ini tidak liar gitu ya, artinya tidak terkontrol dan tidak menimbulkan degradasi terhadap ekosistem juga. Betul gitu, sehingga pemanfaatan itu bisa kita sediakan medianya di sea farming itu dari sistem lingkungan intinya. Nah, tentu saja yang ketiga mungkin barangkali yang ketiga ini justru menjadi core-nya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai unit yang mengutamakan aspek akademik. Ya, meskipun kita ada Tridharma akademik, penelitian dan pengembangan, di mana di situ adalah adanya mahasiswa yang menjadi kewajiban kita untuk
kita dibina didik dan dibina. Dididik dan dibina ya. Tapi nggak ada yang dibinasakan ya Pak Dekan ya. Seharusnya jangan dibinasakan. Nggak boleh, orang biodiversity aja nggak boleh dibinasakan, apalagi manusia kan. Dalam gitu, aspek konservasi nggak ada yang boleh dibinasakan. Nggak boleh gitu ya. Apapun ininya, kondisinya. Nah sehingga mahasiswa ini yang dituntut saat ini sesuai dengan visi misi IPB kita untuk mengembangkan agro maritim 4.0, gitu, maka itu harusnya diterjemahkan, dijabarkan di dalam konsep kurikulum kita yang di dalam implementasinya mahasiswa itu sudah bisa merupakan bagian untuk menjawab tuntutan agro maritim 4.0. Iya kan, artinya kan kalau kita perhatikan kerjasama atau kolaborasi PKSPL dengan EPK kan udah lama sekali. Betul, ya. Sejak PKSPL itu didirikan, yaitu tahun 1996 Pak Dekan. Ya. Si farming kemudian beberapa tahun kemudian, dan usianya udah sekitar 17 tahun dari usia dia sudah di atas berapa tuh Pak Dekan? EPK 63 59 gitu kan ya. Nah ini kolaborasi apa saja yang dilakukan selain si farming dengan teman-teman PKSPL nih? Iya. Disinilah bentuk kolaborasi yang saling mengisi gitu ya, karena PKSPL sebagai satu pusat yang diamanahkan oleh IPB untuk mengembangkan dari sisi penelitian dan pengabdian masyarakat melalui si farming ini ataupun beberapa kawasan-kawasan yang lainnya yang bisa diintegrasikan dengan program-program Fakultas Perikanan, di mana kita pun juga membutuhkan tempat-tempat untuk praktek mahasiswa, tempat-tempat untuk mempertajam kompetensi mahasiswa tidak hanya di teori di kelas tapi ataupun juga di lab, tapi di praktek di lapangan. Skill gitu kan ya, atau upskilling. Nah, Pak Dekan ini menarik nih ya, karena Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga Riset dan Teknologi kan dari tahun 2019 itu kan kenceng menyuarakan, mungkin 2020 jauh lebih kenceng lagi soal Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka nih. Kira-kira apa yang bisa diintegrasikan antara programnya FPK IPB dengan PKSPL atau mungkin dengan lembaga lain seperti dunia usaha dan dunia industri nih Pak Dekan? Mungkin bisa cerita. Ada nggak program-program itu yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB nih? Ya. Nah, kita sudah ada itu program itu Pak Zulham, itu yaitu program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan itu sudah kita terjemahkan di dalam kurikulum kita, sehingga mahasiswa itu diwajibkan 20 SKS itu mengambil kredit proses pembelajaran itu di luar kampus, di luar program studi. Nah, salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan si farming yang dikelola oleh PKSPL ini. Apalagi PKSPL juga adalah unit di IPB, jadi masih di lingkaran IPB, dan juga tidak tertutup kemungkinan di luar IPB sendiri intinya. Nah, untuk program MBKM itu tadi ya? Iya, MBKM ini. MBKM ya. Nah, MBKM ini diantaranya ada yang diisi melalui magang. Jadi mahasiswa itu bisa mengikuti program-program di luar, termasuk juga di si farming PKSPL ini sebagai satu proses pembelajaran intinya. Yang kedua bisa sebagai praktek lapang. Ini yang lebih spesifik, target capaian keilmuan apa yang ingin dia peroleh gitu. Ininya. Bisa juga tempat riset. Ininya sebagian nanti bisa dikembangkan ke skripsi sebagai tugas akhir. Nah, 3 inilah yang sebenarnya yang masuk ke dalam MBKM yang bisa kita sharing atau dorong dengan unit-unit di luar Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Termasuk Dudi tadi? Termasuk Dudi. Dudi ini kan di luar fakultas ininya. Jadi termasuk PKSPL, mungkin juga Biotrop, ataupun di perusahaan-perusahaan swasta intinya. Ini yang sedang kita juga garap. Ada beberapa kerjasama dengan perusahaan swasta ininya yang ada kesepakatan kawasannya itu juga bisa dijadikan tempat proses pembelajaran mahasiswa FPK IPB. Jadi Pak Dekan ya, kalau kita bicara industri 4.0 atau dunia digital saat ini, digital disruption gitu kan. Maka ada menyebutkan mega digital disruption gitu kan ya.
kolaborasi itu menjadi sangat indah, Pak Dekan, Sangat gitu kan indah. ya. Nah, kira-kira Pak Dekan bisa sampaikan pada sahabat Biotrop, bagaimana strategi kolaborasi yang akan dikembangkan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, baik itu dalam konteks tadi MBKM maupun dalam konteks bagaimana men-scale up satu inovasi yang ada di FPIK menjadi skala industri, Pak Dekan, atau skala komersial. Mungkin ada yang bisa disampaikan gitu. Oke. Kolaborasi tentu saja merupakan suatu interaksi, hubungan, kerjasama antara dua unit. Dan tentu saja yang Atau lebih ya. ya atau lebih ya. Dan tentu masing-masing unit mendapatkan keuntungan dari kolaborasi ini. Ya. Nah, oleh karena itu FPIK itu menawarkan satu konsep kolaborasi di mana kita akan memberikan keilmuan kita yang kita miliki di Fakultas Perikanan untuk disumbangkan pengembangan industri. Sharing keilmuan. Sharing keilmuan. Berikutnya, sharing apa lagi nih? Yang kedua tentu saja yang terkait dengan sharing SDM. SDM. Oke. Jadi SDM ini bisa membantu sistem manajemen yang ada di pihak yang menerima kerjasama, pihak Dudi, sehingga memadukan konsep praktis yang ada di mereka dengan konsep teori yang kita kembangkan di Jadi Pak Dekan nggak mau kerjasamanya pengen Dudi aja, sama Duda nggak mau ya gitu? Kalau dengan Duda, saya kira Duda juga harus dong, gitu kan? Biotrop ini kan Duda ini, gitu kan ya. PKSPL juga Duda kan, Duda, gitu kan. Karena masing-masing karakter Dudi maupun Duda itu memiliki satu keunggulan masing-masing. Sehingga kita akan mengoptimalkan apapun, apakah itu Dudi dan Duda yang bisa diintegrasikan dalam suatu kolaborasi. Yang intinya kita ingin memajukan pembangunan perikanan secara umum. Tadi intinya bahwa mutual benefit ya. Mutual. Nah, tadi juga sharingnya selain SDM tadi kan keilmuan, ada lagi nggak sharing yang bisa diberikan oleh FPIK? Apalagi kira-kira? Ada. Jadi kita sharingnya itu adalah misalnya sarana. Ya, Kita punya lab yang bisa dimanfaatkan oleh pihak Dudi. Kita juga bisa memanfaatkan sarana yang ada di Dudi maupun di Duda ya. Ininya sehingga yang tadinya kita dapat benefit itu satu, kita bisa mendapatkan lebih dari satu apabila kita sinergikan sarana yang ada di sini. Disinergikan, atau dikawinkan. Ya. Pak Dekan juga pengen kawinkan Dudi dan Duda. Gitu Ya. kan? Seharusnya kan Duda tuh sama Jaren gitu ya. Tapi ini kawinnya Dudi sama Duda, nih bahaya nih LGBT nih Pak Dekan, gitu kan ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang menarik kalau kira-kira kolaborasi sharingnya apa misalkan gitu dalam konteks Tridharma kayak atau apa misalkan seperti itu? Betul. Jadi kalau lebih advance lagi, kalau kolaborasi ini akan berhasil dengan baik, tidak tertutup kemungkinan kita juga sharing profit. Sharing profit. Why not? Gitu Why not ya? Kenapa kacang gitu Pak? Kenapa kacang? Iya. Kenapa kacang? Tapi memang betul kan karena IPB ini kan PTNBH ya. Berarti FPIK juga PTNBH kan gitu kan. Betul. Ya? Jadi kita bisa tadi ya bisa komersialisasi ya. Komersialisasi karena kita juga ada mandat income generating. Ada contoh nggak? Kemudian ada nggak di dunia Dudi tadi itu kalau kerjasama mereka juga diuntungkan misalkan dengan program-program yang ada di FPIK atau di IPB? Iya. Ya, salah satunya yang sedang kita kembangkan di sini adalah bagaimana mengkomersialisasi inovasi-inovasi yang ada di FPIK. Banyak ya? Banyak. Salah satunya kita yang sedang proses ini adalah kerjasama dengan satu perusahaan swasta untuk membangun pabrik ininya. Dudi loh, bukan Duda. Ya, Dudi membangun pabrik untuk merealisasi produk dari inovasi kita itu masuk ke dunia komersialisasi. Bisa disebut nggak jenis inovasi produknya apa Pak Dekan? Ya, salah satunya itu adalah yang tadi mau kerjasama dengan Dudi tadi. Ini produk dari program studi teknologi hasil perairan. Jadi salah satunya adalah Profesor Malah ininya. Ini yang dia memiliki inovasi memanfaatkan kulit ikan sebagai yang mengandung kandungan kolagen yang sangat tinggi untuk cangkang kapsul. Ya, jadi kualitas cangkang kapsul selama ini yang kita impor
itu salah satunya ya yang menjadi hambatan adalah unsur halal. Halal, oke. Ininya. Nah, kalau ini pasti halal. Ya, ini pasti halal. Pasti halal itu. Dan juga yang kedua, ini kandungan Kolagen tadi. iya kolagen ini itu menjadi manfaat tambah dari sebuah cangkang kapsul. Ya. Ini untuk kebutuhan Jangan-jangan medis. nih sahabat Biotrop, nih kapsul dari cangkang ikan ini meningkatkan ini nih kecantikannya jangan ya. Iya, salah satunya juga gitu. Ini biar menarik ini para wanita nih, kaum wanita nih gitu ya. Jadi produk-produk biota laut kita ini sangat mengagumkan ya. Begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita di sektor kelautan perikanan ya. Di mana hampir semua biota laut itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk manusia. Recovery. Ya, recovery. Ya. Apakah itu untuk kecantikan ataupun untuk fisik, metabolisme, gitu. protein ataupun peningkatkan vitalitas itu. Vitalitas ya. Nah, itu ini yang- sahabat Biotrop. Nanti kita akan diskusi khusus soal bagaimana produk laut ya itu bisa meningkatkan vitalitas Ya. pria ya gitu ya. Gitu ya. Baik, jadi ini gak akan habis-habisnya, tapi saya ingin tanyakan Pak Dekan gitu. Kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Dekan dalam memimpin PIK ke depan nih Pak Dekan gitu. Iya. Ya, saya kira kita harus membuka diri Fakultas Membuka diri, Perikanan gitu ya. Ilmu Kelautan. Khususnya kepada Jaren tadi itu ya. Ibarat Jaren, Dudi, Duda gitu ya. Jaren itu jaringan ekonomi loh Pak. Betul. Karena kita kampus itu bukan hanya tempat untuk belajar saja, gitu. tetapi seharusnya dia memberikan kontribusi kepada dunia industri, Iya. ininya, termasuk kepada perekonomian nasional Iya. ini sendiri. Kita Bahkan sudah dunia, berbicara, bahkan dunia gitu. intinya, sehingga kita harusnya berkontribusi pemikiran-pemikiran ilmuwan, pemikiran-pemikiran akademisi itu harusnya terwujud dalam bentuk satu konsep real daripada pemanfaatan sumber daya perikanan dan lautan. Ya. Jadi tidak hanya untuk teori. Nah, untuk merealisasi ini Ya. tentu saja kita perlu yaitu tadi perlu kolaborasi, membuka perlu diri, Duda gitu kan intinya, sehingga gayung bersambut gitu ya. Ya. Tidak hanya mentok di Ada dunia. gayung bersambut, Iya. ada kolam gitu Ada kan. kolam. Karena harus diambil ya Kolam gitu ya. dan berisi ikan. Ya, gitu kan, ya. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Dekan, Dr. Ferdinand Yulianda begitu ya. Dan saya yakin bahwa kalau kita bicara coastal, marine, ikan, biodiversity yang ada di dunia perairan itu nggak akan habis-habisnya begitu kan ya. Artinya bahwa ini menjadi sebuah visi kita ke depan bahwa kita harus save biodiversity tidak hanya buat generasi yang saat ini tapi adalah untuk generasi yang akan datang atau kita sebut dengan save biodiversity for future generation gitu kan. Itu saya kira setuju Pak Dekan ya. Saya ingin menutup kegiatan mengulik ide Pak Dekan ini, tapi jangan khawatir saya tidak akan menyentuh hatinya begitu kan. Nah, kira-kira apa closing statement yang bisa disampaikan pada sahabat Biotrop? Ya. Baik, kita sudah saatnya kita harus memikirkan biodiversity dan melakukan tindakan-tindakan real untuk menyelamatkan biodiversity kita yang sangat kaya ini. Dari semua lini, semua aspek ininya. Kami dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan akan mensupport dari aspek akademisi dan saintifik. Jangan lupa support Biotrop Pak ya. Tentu saja. Ya, kita support Biotrop, PKSPL, jangankan Biotrop atau PKSPL, yang lain Duda juga saja disupport. Duda apalagi Dudi gitu. Apalagi Dudi gitu. Jadi ayo beramai-ramai kita masuk ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan karena ada makhluk-makhluk seksi di dalamnya. Begitu. Sangat seksi sekali. Ya baik ya. Jangan lupa calon-calon mahasiswa rame-rame, jangan khawatir, masuk, pengen nyelam ada di Fakultas Perikanan ya, pengen main-main air ada juga gitu kan ya. Pokoknya menikmati keindahan sambil menyelam minum air pun ada gitu kan ya, ada juga. Jadi sahabat Biotrop, sekali lagi Siamia Biotrop, Save Biodiversity, Fakultas Perikanan IPB, maju dan jaya. Terima kasih sahabat Biotrop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.